dipersilahkan siapa dulu yang akan menyampaikan tanggapan. Pak Hendy apa saya? Pak Hendy. Saya dulu. Oke. Ya. Oke, monggo Bu Der. Baik, selamat siang Pak Aka, Bu Agatha, Bu Susil. Saya mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Saya sebagai kebetulan ini keluarga PL semua ya. Saya kebetulan yang menjadi penanggung jawab POP untuk SMP ini. Mendengarkan presentasi yang disampaikan, saya bolehlah mengatakan cukup senang ya, cukup bangga dengan apa yang sudah disampaikan. Rasa khawatir saya hilang. Mudah-mudahan tahap berikutnya juga kira-kira seperti ini, syukur lebih baik. Apa yang tadi disampaikan, seperti yang saya garis bawahi, kita bicara terkait konsep ide tentang nilai. Itu yang akan kita rumuskan. Belum menyangkut hal teknis seperti yang disampaikan oleh Bu Agatha. Jadi yang di Ambarawa tadi kan tidak ada bicara teknis terkait di sekolah harus bagaimana, belum. Jadi memang seperti itu. Di tempat Bu Susil juga nilai-nilai universalnya sudah, tapi belum diuraikan agak mendalam. Di Ambarawa juga masih bisa uraiannya di beberapa bagian, masih bisa ditambahkan dan harus malahan ya. Lalu yang di tempatnya Bu Susil ada beberapa penjelasan yang nanti karena sudah menyangkut teknis ya, nanti malah bisa mengikat dan susah untuk dikembangkan karena ini core value. Karena ini naskah akademik tentang nilai-nilai, maka sifatnya berupa sumber, berupa inspirasi yang bisa tetap up to date untuk menjadi dasar pengembangan sekolah 3, 4, 5 tahun, minimal 5 tahun yang akan datang. Saya beri contohnya ya, Ini saya tadi motret punyanya Bu Susil, kebetulan dua alinea itu berbeda cara menyampaikannya. Ini yang saya sampaikan. Ini potensi lain, ya. Potensi lain yang pernah menjadi unggulan SMP Pangudulur Bonifacio adalah pramuka dan basket. Basket mengedepankan disiplin dan kerjasama yang pada waktu lalu selalu menunjukkan kebanggaan sekolah dengan piala dan trofinya yang selalu diperoleh bila mengikuti kejuaraan atau lomba. Perlu strategi khusus untuk menghidupkan kembali potensi yang pernah ada dan membanggakan. Nah ini kalimat terakhir ini yang paling penting Bu. Kalimat terakhir ini. Kalau basket dan pramuka itu sebagai contoh saja. Bahwa pernah ini potensi, ini perlu strategi khusus untuk menghidupkan kembali potensi yang pernah ada dan membanggakan. Contohnya adalah ini. Di sana ada nilai apa? Nah, dari sini enggak. Kamu aja. Aku lagi ini ada apa? Dia minta ini, enggak tahu. Ya. Dari kalimat perlu strategi khusus untuk menghidupkan kembali potensi yang pernah ada dan membanggakan. Satu kalimat ini saja, nanti pada tahap berikut ketika menyusun kurikulum, strategi khusus ini kan setiap tahun bisa berubah-ubah. Mungkin kemarin basket, mungkin pramuka, tapi kedepannya belum tentu. Tapi semangatnya adalah terus-menerus mencari strategi khusus menghidupkan kembali potensi. Itu nanti dieksplor di kurikulumnya, di kegiatan ekstranya. Opo yo, lah itu di sana. Ini fungsinya naskah akademik, karena berupa inspirasi. Kalimat terakhir, alinea yang kedua ini, peran serta orang tua dalam kegiatan di sekolah dengan berbagai macam keterampilan yang dimiliki akan digali dan dimaksimalkan dalam pendampingan serta didik dalam kegiatan ekstra. Ini kan program kemitraan, Bu. Kalimat ini bisa ditambahi sedikit, misalnya terkait dengan program kemitraan atau melibatkan komponen masyarakat. Nah, ini akan disebut. Nah, kalimat ini, alinea ini bisa menjadi sumber pengembangan kurikulum
khususnya terkait kemitraan. Nah, ini nanti resikonya, konsekuensinya, tanggung jawab dari kalimat ini besar sekali. Aku datang supervisi ini, mana Bu program kemitraan yang dibuat? Saya hanya berdasarkan kalimat ini loh. Mana kegiatannya? Ya. Lalu ini, mana Ibu menggali strategi khusus untuk menghidupkan potensi yang ada? Potensinya mana? Nah, itu produknya apa? Buktinya. Ini 2 kalimat ini sudah, wah, jenengan telurkan menjadi sebuah di dalam dituangkan dalam kurikulum sudah luar biasa ini. Nah, sama ini saya hanya motret tempatnya Bu Susil, tempatnya Bu Agatha Ambarawa, tadi kalimat-kalimatnya hampir sebagian besar sudah seperti ini. Maka pantas Bu Agatha, mana ya nilai yang akan kami lakukan? Banyak sekali. Ya nggak usah semua diangkut lah Bu. Pilih saja yang memang boleh semuanya diungkapkan, tapi pilihan proyeknya, kegiatan nanti di pengembangan kurikulum kan tidak harus serentak semua dilaksanakan. Tapi sekali lagi, ini adalah sumber mata air. Naskah akademik ini sumber mata air, sumber inspirasi pengembangan sekolah. Contohnya ya ini, 2 alinea ini. Maka nanti di tempat-tempat lain, di alinea lain, kurang lebih rumusannya seperti ini. Jangan terjebak ke hal yang teknis. Karena teknis itu sudah bukan inspirasi, itu sebagai contoh saja kalau teknis itu. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan nilai-nilai core value yang ditemukan di dalam rangka 100 tahun dan 10 keutamaan Buder Bernardus, itu kan sudah ada tuh di situ yang kemarin naskah yang diberikan oleh Pak Heri itu. Sudah ada belum kemarin itu? Kalau sudah ada itu nanti di bagian itu diuraikan agak panjang lebar. 6 nilai itu dan 10 keutamaan Buder Bernardus plus keutamaan dari unit kerja dari Bu Susil Bonifacio, keutamaan menurut Santo Bonifacio lah untuk menopang, untuk mengisi, untuk melengkapi ke-6 keutamaan 6 nilai Buder Guru itu. Demikian juga yang di Ambarawa tadi Santo Sapa tadi banyak nilai-nilainya kan. Stanislaus Koska. Stanislaus Koska. Itu nilai-nilainya itu keutamaan Santo Pelindung Sekolah itu dimasukkan, ini sesuai dengan nilai mana ya? Nah, itu dimasukkan, diselipkan sana. Itu nanti lalu itu menjadi sumber inspirasi. Kalau di pondok pesantren kan ini buku kuning itu. Jadi semua guru yang akan bertugas di Bonifacio, semua guru bruder yang akan tugas di Ambarawa wajib membaca buku ini, besok tulisan ini. Ya. Nah, ini pentingnya menginternalisasikan nilai-nilai ini dimiliki oleh guru karyawan. Maka Bu Susil guru matematika, ya kan ekspresinya lewat matematika terkait pembatinan nilai-nilai ini. Yang Bu Agatha kebetulan juga matematika. Ekspresi dirinya sebagai seorang guru di dalam menghayati nilai-nilai itu lewat pelajaran matematika. Pak Aka sebagai kepala sekolah bagaimana mengekspresikan nilai-nilai ini sebagai kepala sekolah, membangun persaudaraan dan lain-lain sebagai kepala sekolah. Nah, itu semua guru menghayati itu, itulah yang diluberkan, dimuntahkan kepada anak-anak gitu. Lalu anak-anak lalu juga ikut mengikuti. Nek gurunya aja penuh tidak, guru karyawannya aja menghayati tidak, lah bagaimana mau menularkan, mau mengajarkan. Itulah letaknya Bu Susul tadi menyampaikan atau Bu Agatha menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Ini ya kompetensinya terkait pembatinan ini. Profesional bagaimana guru matematika profesional itu. Termasuk yang tadi di Ambarawa menyangkut profil sekolah itu juga Bu, jangan yang teknis sekali Bu. Terkait data jumlah siswa itu kan kondisi sekarang, tapi 2-3 tahun yang akan datang kan bisa berubah. Jadi yang disampaikan terkait profil sekolah itu mungkin menyangkut sejarahnya, misi atau tujuan kehadirannya, lalu kekhususan sekolah itu diterangkan, sekolah itu
ada asramanya mungkin, punya peran kerjasama dengan asrama mungkin, itu perlu diterangkan supaya nanti siapapun yang membaca naskah akademik ini, di situ nih SMP ini wajib ada membangun kerjasama dengan asrama St. Louis misalnya begitu. Karena itu kan karakteristik Ambarawa. Nah, ini asramanya tadi belum disinggung di situ. Maka profilnya yang bersifat juga agak umum, jangan yang jumlah muridnya berapa, macam-macamnya berapa, itu jangan seperti itu ya. Lalu nilai-nilai yang terkandung di dalam tadi logo dan juga sekolah tadi dikaitkan dengan nilai-nilai utama core value dan keutamaan itu ya Bu. Tadi misalnya merah, ya benar merah itu maksudnya ini, tapi dalam praktek di sekolah akan diwujudkan kurang lebih dikasih penjelasannya. Nanti pengembangan di kurikulumnya lebih luas lagi. Catatan saya sepertinya ini. Tadi yang terakhir nilainya banyak sekali, ya pilih saja Bu. Lalu keutamaan atau apa di sekolah tadi iman dan takwa, keteladanan, kompetensi, pelayanan yang kasih, itu mau mewujudkan core value yang mana? Belum ada penjelasannya di situ. Yeah. Supaya tidak kelihatannya terpisah-pisah. Tadi bicara nilai ini kok tiba-tiba ada iman dan takwa. Ini sebenarnya mau mewujudkan nilai dan keutamaan yang mana sebenarnya. Itu harus saling semakin konkret, semakin rinci, itu juga bagian dari nilai besar di atas. Gitu ya, jangan pisah-pisah ke bawah. Begitu ya, catatan saya. Terima kasih sudah sangat bagus. Terima kasih, ya, sudah sangat bagus. Ya. Oke, terima kasih Buder Warto. Berikutnya untuk tanggapan dari narasumber yang lain, Mas Hendi mungkin, monggo. Oke, Pak Aka, matur nuwun, terima kasih untuk Bu Susil dan Bu Aka, Bu Asri dan Bu Andre. Terima kasih banyak atas masukan dan hal-hal yang luar biasa yang sangat menginspirasi. Sebelumnya saya mau bertanya dulu pada Bu Derwarto ini untuk semakin menjelaskan dan mempertajam bagaimana program kegiatan dan strategi-strategi kita antara revitalisasi kepanguduluhuran yang dengan POP SMP ini kan berjalan beriringan atau paralel. Jadi kita bisa berdiskusi di sini supaya nanti gambarannya kepanguduluhuran, revitalisasi kepanguduluhuran dan POP menjadi jembatan itu semakin jelas. Semoga Bu Derwarto untuk menjelaskan ini dulu. Terkait revitalisasi ya Mas ya. Jadi dari Yayasan Panguduluhur, kami sudah pengurus sudah membahas terkait ini, terkait core values yang ada 6 dan juga 10 keutamaan Buder Bernardus, itu kan khususnya yang kalau Buder Bernardus sudah jelas lah itu semacam ajaran pendiri kongregasi, itu tidak ada yang bisa membantah atau menolak terkait hal itu. Tapi yang terkait core value yang 6 nilai hasil risetnya Pak Heri, Pak Sendi, dan teman-teman itu kan secara legal formal oleh Komisi Spiritualitas dan Penguatan Kongregasi Persekutuan KSPP itu lembaga pembantu Dewan Provinsi yang khusus membidangi spiritualitas para Buder, spiritualitas kongregasi, kira-kira begitu. Nah, core values yang 6 atau 6 nilai itu secara kongregasional legal formalnya sudah dinyatakan sah, tidak bertentangan dengan spiritualitas hidup para Buddha. Nah, kemudian karena sudah dinyatakan legal seperti itu, kami pengurus, ya masa akan dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Nah, di POP ini sebenarnya bagian dari, apa ya, nek dulu tuh ya sambil berdoa, sambil mencoba. Mudah-mudahan nilai konsep yang kami bawa di POP ini tidak bertentangan, tidak bermasalah. Nah, terbukti tidak bermasalah. Nah, POP ini kan semacam apa ya, uji coba yang SMP ini. Uji coba bagaimana sebuah sekolah dibangun berdasarkan konsep nilai yang benar, yang baik, spirit yang baik dari guru-gurunya, dari sana. Nah, dari situ lalu nanti kami mulai tanggal 27 besok
kami secara resmi mulai mensosialisasikan terkait dengan core values ini kepada pengurus perwakilan atau ketua perwakilan YPL. Ada 9 YPL perwakilan itu. Kami sosialisasikan dengan harapan nanti segera kita sosialisasikan ke semua guru. Ya, ke semua guru di 9 perwakilan. Teknisnya apakah nanti ada tim khusus yang melakukan sosialisasi atau ketua perwakilan bisa melakukan sosialisasi sendiri kepada guru karyawan di setiap perwakilan. Nah, mengapa ini perlu kami sosialisasikan terlebih dahulu? Persis seperti yang disampaikan oleh Bu Susil tadi. Guru-guru disuruh ngajar ke Pangudeluran orang mudeng, ya udah salah Bu Susil. Bukan salahnya Bu Susil, bukan salahnya guru-guru. Yayasan Pangudelu juga tidak pernah mensosialisasikan apa itu 10 keutamaan Gubernur Bernardus, Pak. Hanya di bukunya dicetak, diberikan, guru-guru disuruh ngajar. Maka hampir 12-13 tahun, pelajaran kepangudeluran itu dampak terhadap karakter siswa Pangudeluhur kecil sekali. Dampak terhadap karakter buder dan guru karyawan yang di sekolah aja kecil kok. Kalau saya boleh mewakili teman-teman, saya kadang ditanya oleh Buder Valendaru itu, Der, saya mengasih retret gini, keluhan terhadap guru tertentu atau kelompok tertentu mengeluh, Budernya sendiri juga tidak menghayati 10 keutamaan. Lu Jabang bayi lah kan, gimana seperti itu? Nah, kita tidak boleh, jangan sampai nanti ke depan peristiwa yang jelas salah ini, langkah yang salah ini terulang lagi. Maka sekarang tahapnya itu adalah bagaimana guru karyawan itu juga membatinkan hal yang baik itu, maka lalu menjadi luber. Luber itu ditularkan, ditumpahkan lewat bidang studi keahlian masing-masing. Itulah pembangunan karakter. Nah, seiring dengan sosialisasi itu, nanti kami pikirkan tim revitalisasi pelajaran kepangudeluran. Tapi ingat, mata pelajaran kepangudeluran, kalau nanti namanya masih kepangudeluran, itu hanya bagian kecil sekali dari cara pendidikan karakter atau pendidikan nilai. Seperti yang disampaikan oleh Buder Martin pada waktu pengantar pembuka FGD di Ambarawa itu, tentang model pendidikan nilai yang ada terpisah, ada yang gabungan, ada 4 tipe itu, ya. Jadi sekarang mata pelajaran kepangudeluran bukan satu-satunya cara untuk mengajarkan nilai-nilai Buder guru. Itu justru hanya menjadi bagian kecil, paling kecil itu. Begitu Mas Hendi terkait itu. Ini proyek kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih Buder yang telah menggamblangkan bagaimana strategi-strategi kita bersama. Jadi selama kurang lebih 3 tahun ini dalam POP untuk Yayasan Pangudeluhur, kita diajak bersama-sama oleh yayasan untuk merevitalisasi, menghidupkan kembali kepanguduluran itu seperti apa sih sebenarnya yang selama ini kita perlu evaluasi karena selama bertahun-tahun belum pernah evaluasi. Kita akan evaluasi, ternyata setelah hasil ada evaluasi untuk pelajaran yang diajarkan secara lisan dalam mata pelajaran itu dampaknya kurang sinergis dengan gaya hidup. Oleh karenanya, kepangudeluran ke depan akan menjadi sebuah pembudayaan, way of life atau gaya hidup dari Buder guru, dari para Buder FIC, terutama di bagian spiritnya, rohnya, mulai dari 6 nilai itu. 6 nilai itu tentunya pasti di dalamnya akan mengandung banyak sekali keutamaan-keutamaan, termasuk keutamaan-keutamaan Buder Bernardus, keutamaan-keutamaan para pendahulu yang ada dalam dokumen-dokumen kongregasi, misalnya saja di buku Biji Sesawi, Donum Desorsum, atau buku-buku lain. Nanti untuk bukunya sedang disiapkan. Buder Petrus Suparyanto itu
ketika kemarin kami ujian pendadaran bersama pengurus dan KSPP itu tidak berkata apa-apa, hanya mendorong satu koper buku yang isinya kekayaan kongregasi FIC. Jadi Buder Petrus Suparyanto tidak pernah berkata-kata saat itu, hanya memajang buku-bukunya ditumpuk dibukai. Dan ini kritikan yang bagi kami itu pedas, karena kekayaan kongregasi yang selama ini ada tetapi kurang kita buka, kurang terekspos. Maka revitalisasi kepanguduluran termasuk studi dokumentasi. Saat ini akan ada dibentuk beberapa tim buku. Bukunya bukan buku pelajaran, tetapi bagaimana buku untuk membenamkan 6 core value tadi dalam kehidupan para pendidik dan tenaga kependidikan, lalu akan kita salurkan menjadi mutu sekolah-sekolah pangudi luhur dan menjadi karakter profil lulusan kita. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu, Bapak, untuk kepanguduluran ini tentang nilai dan keutamaan, ini memang bisa kita bedakan, ya. Nilai dan keutamaan bisa kita bedakan, tetapi ini merupakan satu bagian. Jadi bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan kalau kita bicara soal nilai dan keutamaan. Ya, nanti akan lebih jelasnya setelah tanggal 27-28. Kami minggu depan itu ada janjian bersama Buder Petrus untuk mendiskusikan bersama lah. Terus keutamaan-keutamaan 10 keutamaan Buder Bernardus itu juga satu bagian dari seluruh, ya, satu bagian, karena itu untuk apa, kepala-kepala komunitas atau buder-buder pimpinan komunitas. Di balik itu masih banyak keutamaan-keutamaan buder guru lainnya yang perlu kita gali, yang perlu kita ketahui bersama. Maka ketika bilang ada Allah adalah kasih, gitu, nanti keutamaan-keutamaan bisa banyak, nanti bisa kita sinkronisasi dengan budaya-budaya yang ada di sekolah masing-masing. Itu harapan ke depannya. Lalu bagaimana keutamaan dan nilai-nilai ini kita padukan dalam kegiatan-kegiatan, baik itu disipliner maupun interdisipliner, nanti akan kita bicarakan setelah ini, Ibu. Jadi terima kasih banyak. Tadi untuk SMP Bonifacio sudah menggali hal yang luar biasa, dinamika sekolah, nilai-nilai intinya dapat, lalu masyarakat, situasi masyarakat seperti apa, need analisis kebutuhan siswa yang membutuhkan tidak hanya pendampingan kognitif, tetapi juga pendampingan personal kepribadian sudah dipetani oleh Bu Sisil tadi, ya. Lalu guru, benar-benar saya tadi terharu, dan ketika Ibu bercerita menarasikan sekolah Ibu, itu seperti saya itu kembali membaca ketika penelitian itu membaca bukunya Biji Sesawi itu, Bu. Bagaimana Monsinyur Rutten, Ludovicus Rutten menggandeng anak-anak untuk sekolah di Serambi Gereja Servasius. Itu hal yang luar biasa, mulai dari nyanyi-nyanyi, berolahraga, sampai pelajaran agama, menetapkan diri pada budaya-budaya untuk menanamkan moralitas. Bagaimana saya juga waktu dulu sempat beberapa kali di sana, Ibu, karena dulu kan ada program kegiatan garam itu loh, dari garam gini, yang untuk mendampingi anak-anak di sana. Salah satunya ya budaya misuh, bertutur kata yang seperti itu diubah menjadi hal yang luar biasa dari budaya jagake. Tadi kehadiran sekolah Bonifacio benar-benar sudah bisa menjadi jagan. Itu kan kehadiran sekolah melambangkan masyarakat yang terdidik, itu benar-benar terasa. Itu luar biasa, Ibu. Dilanjutkan nanti bersama teman-teman, dan untuk penggaliannya lebih tadi, ya, kegiatan kepanduan tadi yang menjadi, ketika dulu saya SMP ikut pelajaran pramuka, ikut ekstra pramuka, itu ketika lomba-lomba itu selalu gigrik pada 2 sekolah, yakni Yohanes 23, gitu, Bu,
Yohanes 23 dan Bonifacio. Itu sudah kondang. Ya, jadi Domenico Savio itu juga ada mindernya ketika ngomong pramuka itu. Waktu itu Ketika ngomong pramuka. waktu itu. Waktu itu Ibu ya tahun sekitar tahun 2000-an lah, masih 2000-an awal Ibu itu masih. Ya, itu lomba di mana-mana mesti Bonifacio dapat gondol piala itu, Mas. Itu menakutkan itu Bonifacio dan Yohanes 23 itu. Jadi saya masih ingat betul kisah itu. Jadi itu bisa scouting, itu bisa di kegiatan-kegiatan kepanduan itu bisa ditampilkan lagi. Ya Bu, luar biasa karena saat ini kami sedang menggarap naskah ceritanya Buder Berman. Semoga tahun depan ini bisa kita geluti bersama soal kegiatan-kegiatan kepanduan yang bisa menginspirasi anak-anak didik kita. Semoga lalu untuk Buder Andre dan Bu Asti, sistematikanya luar biasa Bu, luar biasa. Lalu nilai-nilainya bagaimana nilai itu kita sarikan lagi menjadi nilai keutamaan kita belanjakan sebanyak mungkin, tidak apa-apa karena di Santa Maria Kabanjai kemarin dari nilai 3 nilai lalu diturunkan menjadi beberapa keutamaan lalu disarikan menjadi 160 indikator, dan 160 indikator itulah yang nantinya akan diterapkan dalam kurikulum. Itu kita bicara di FGD 2. Tetapi bagaimana nilai dan keutamaan dan praksis moral nanti baiknya kita bicarakan ini, tapi tidak saat ini. Ya, Terima kasih, Pak. Tapi tidak saat ini. Oke, ngoten. Terima kasih, Bu Andre, Pak. Bu Winasti, matur sembah nuwun. Terima kasih telah menginspirasi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Mute, Pak. Pak Aka mana? Gimana, Pak? Suaranya, Pak. Iya. Monggo Pak Edi. Oh, lah kula kan nggih wingsem tong dereng dimanggake kok. Kula nenggo dimanggake. Terima kasih Bu Susil dan Bu Asti yang telah menyampaikan ide-ide besarnya. Idenya besar. Kemudian implementasinya nanti tinggal bagaimana. Saya tertarik ini. Saya mau tanya Bu Susil. Ini nih. Oh ya. Loh, kleru. Loh, kleru. Bentar, Bu. Kadang ya. Nah, ini ya. Pakaian ilmu file. Mendem. Saya mampu. Ini sudah pertemuan yang ke-32 Pak ini kami. Kurang 8 lagi berarti. Nah. Baru ini hari ke-16 ya. Belum 32 atau Der? Nah, ini hari ke-32 pertemuan 16 hari. Loh, sudah saya share belum ini? Belum. Sudah ya? Belum, Pak. Belum. Alah. Bentar. Yang jaga ke itu loh, Bu. Jaga ke. Ini toh? Nggih, sampun, Pak. Sampun nggih. Nggih, sampun, pareng matur nuwun. Ini sudah terlihat, Pak. Nggih toh? Nggih. Lah,
Maksud saya begini, masyarakat yang dilayani sebagian besar adalah mereka yang kekurangan. Iki kekurangan apa? Ya, maksud saya gini, ini harus bersumber secara jelas gitu. Kekurangan berdasarkan hasil riset endi. Terus yang membuat mereka sering jaga ke ini apakah asumsi ibu atau penilaian secara umum atau ada nganunya sumber validnya gitu. Ya ampun. Itu udah di luar papan kok. Karena ini naskah akademik ini akan bisa dibaca banyak orang loh Bu. Nanti kalau ada orang yang tidak terima yuk piye jal. Gitu. Kehidupan masyarakat yang keras ini iki sumbernya mana? Saya tadi memang googling ke kehidupan masyarakat Muktiharjo. Kita sama-sama tahu ya. Benar yo. Tetapi ini sumbernya mana gitu Bu? Kebiasaan ini harus diubah. Apakah jaga ke itu menjadi sebuah kebiasaan di sana? Begitu. Diubah untuk selanjutnya mereka pun bisa peduli. Apakah mereka bukan orang-orang yang peduli? Ini sumbernya mana Bu? Ibu bisa mengatakan selanjutnya mereka pun bisa peduli. Apakah ada sumber yang mengatakan mereka tidak peduli dengan sesama? Ya toh, bisa peduli dengan yang lain. Ada kemungkinan korsa orang-orang Muktiharjo luar biasa piye jal. Yang juga berkekurangan dengan kegiatan peduli sesama dalam kegiatan bakti sosial pengobatan gratis. Begitu Bu, maksud kami di dalam sebuah naskah akademik apa yang kita tuliskan itu berdasar. Begitu. Pak, kita akan coba untuk menggali kembali. Ini tugas berat panjenengan mencari artikel ilmiah atau buku-buku atau apa bahwa perilaku atau kebiasaan di Muktiharjo begitu. Terus kemudian tetapi bahwa ide-ide yang tertuang di situ luar biasa Bu. Nanti nek kata per kata dicermati gitu akan menjadi tajam loh Bu, tulisan Ibu ini. Dengan sumber-sumber yang valid begitu. Nah, kemudian yang dari Bu Asti Mbarowo itu benar apa yang dikatakan Buder, di situ ada asrama. Bagaimana asrama ini dituliskan di situ sebagai di dalam naskah akademik itu kaitkan dengan pembentukan karakter atau penopang akademis. Nah, dimensi ide kurikulum ini kan ide besarnya adalah pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Maka pembahasannya adalah tentang spiritualitas, budaya, pembelajaran yang meningkatkan kualitas pendidikan anak gitu. Larinya ke sana. Jadi tulisan-tulisannya selalu mengarah agar pendidikan di SMP Bonifacio itu meningkat atau naik menjadi baik
iki sing kudu tak landasi apa ya secara akademis. Kemudian ini semacam sebuah perencanaan di landasan akademisnya, perencanaan untuk pijakan awal pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Itu karena pendekatan sikap ini akan kita pakai untuk di penanaman core value kepada anak-anak kita. Gambarannya seperti itu untuk dimensi ide yang tertuang di dalam naskah akademik, Bu. Saya tadi melihat presentasi Ibu berdua itu, wah ini kalau didetailkan dengan sumber-sumber yang valid, sangat luar biasa gitu. Nah, memang di dimensi ide ini adalah dimensi ide dan naskah dokumen kurikulum ini itu merupakan dimensi ideal. Kurikulumnya seperti itu gitu. Nah, nanti aktualnya praksisnya ada di pembelajaran. Kita masih dalam taraf dimensi ide dan itu memang harus ideal tulisan-tulisannya di situ. Gitu. Untuk format silakan, kami tidak menentukan formatnya secara baku, merdeka saja, tapi di situ tadi saya kirimkan di chat contoh naskah akademik, kemudian dari Luber, dari Sekolah Penggerak, standar kompetensi lulusan. Nah, di naskah akademik itu juga acuan di standar kompetensi lulusan, Undang-Undang Sisdiknas yang tadi sudah dimasukkan, oke. Tinggal sumbernya, catatan kaki dan citasinya harus jelas. Begitu. Didetailkan lagi, Bu, di dalam banget gitu. Itu kami usahakan. Luar biasa. Ya, Pak, terima kasih. Nampaknya tidak diusahakan, tapi ini diharuskan, Ibu. Gitu, Derwarto. Iyalah. Dari saya cukup sekian, Pak Aka. Semoga semakin hari semakin detail, masih ada waktu 10 hari lagi untuk mengerjakan. Bu Susil, Bu Asti. Penjelasan tadi untuk semua ya Pak Heri ya? Semua, untuk semua, betul. Untuk semua. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Derwarto, Mas Heri, dan Pak Heri yang sudah memberikan tanggapan dan juga masukan yang sangat berarti untuk kita semua, untuk bagaimana membuat naskah akademik ini lebih otentik, lebih berdasar, sehingga apa yang nanti kita tulis itu tidak menimbulkan permasalahan di belakang ketika ada hal yang ada yang menyanggah bahwa itu tidak benar, tapi kita harus mencari sumber-sumber yang valid, yang otentik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum kita ke SMP Bintang Laut, Bu Derwarto, Pak Heri, dan Mas Hendi, apakah naskah akademik ini nanti, ini pertanyaan saya, apakah itu berjudul atau hanya sebatas naskah akademik SMP Pangdilur X gitu, atau boleh memberikan sebuah judul yang judul itu bisa menguatkan juga untuk untuk penggalian dan apa yang akan diharapkan secara ideal di sekolah itu. Misalkan kalau gimana? Monggo Pak. Misalkan kalau yang dari POP kan naskah akademik Luber begitu. Nah, di sekolah ini kan mungkin ada satu nama yang itu juga nanti menguatkan, apakah boleh begitu atau cukup naskah akademik SMP Pangdilur Ambarawa, SMP Pangdilur Bonifacio, atau bagaimana? Saya jawab ya Pak, dijuduli tidak apa-apa Pak, dijuduli rodok nyeleneh ya tidak apa-apa Pak. Tidak harus judulnya itu bisa dipertanggungjawabkan loh. Ya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan dalam judul itu kan ada dalam latar belakang dan lain-lain. Yang penting, misalnya saya dalam kajian ilmiah itu membuat tulisan berjudul Ampyang Semarang, gitu ya. Terus orang akan bertanya, jadi Ampyang Semarang ini apa toh? Itu tentang
orang-orang Tionghoa yang ada di Jawa, terutama di Semarang, lalu nampaknya solid tetapi rapuh dalam hal identitas. Nah, itu perlu dijelaskan nanti di latar belakang dan apa-apa. Kalau kita misalnya membuat judul kan pasti dalamnya ada bukan pengaruh ini terhadap ini, pengaruh itu terhadap itu, ya. Tetapi bisa sesuai dengan kekasan yayasan dan kekasan sekolah masing-masing. Makatan Pak Aka. Oke, terima kasih. Supaya nanti kalau memang ada sekolah yang ingin membuat jurukan, paling tidak ini menjadi referensi, judul itu menguatkan juga dan harus dijelaskan dasarnya apa begitu. Nggih, menawi kanu ya baru klinding ngolet, ngoten niki mboten napa-napa. Oke, terima kasih Mas Hendi. Berikutnya kita akan ke SMP Pangudi-Luhur Bintang Laut, kemudian dilanjutkan SMP Pangudi-Luhur Cawas. Monggo dari SMP Pangudi-Luhur Bintang Laut, Bu Tri atau Pak, atau waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore Bapak Ibu Buder. Selamat sore, Buder. Sore. Sebelumnya kami mohon maaf kalau yang akan kami sharekan itu belum ke bentuk naskah akademik. Karena saya sendiri juga retret dari tanggal 6 sampai hari ini, sehingga saya belum mempersiapkan secara detail. Kami masih dalam pikiran-pikiran dasar terkait dalam penyusunan untuk naskah akademik. Jadi belum sampai pada naskah yang sudah tersusun, sudah terrumus dalam kalimat-kalimat. Sehingga ya mohon maaf kalau ini belum sampai ke sana karena situasi dan kondisi. Maka saya akan share apa yang kami siapkan dari dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Maka kalau nanti sekiranya itu ada hal-hal yang mungkin baik, bisa untuk menjadi dasar dalam penyusunan naskah akademik. Jadi kami ini memberi sebuah judul, ini sebuah filosofi atau apa saya juga nggak tahu. Kami berangkat dari sebuah filosofi yang kami yakini, Kapas ini. Maka di sini kami ada susunan kalimat budaya yang dihidupi mampu mewujudkan karakter unggul seperti sebuah bintang, being an excellent star. Saat berani membuat mimpi dalam arti ini mimpi sadar, laksana bunga kapas terbang dan menyebar tanpa khawatir bersapu angin karena akan membawanya terbang lebih tinggi. Ini yang mendasari nanti harapan kami dalam penyusunan naskah akademik. Ini susunannya, kemudian ini maksudnya tadi ini susunan ke timnya. Kemudian dari yang kami coba tanya informasi-informasi terkait dengan budaya Kota Surakarta, bahwa budaya yang paling dominan di Surakarta adalah seni dan budaya kerajaan. Seni batik sangat terkenal sehingga memunculkan suatu kegiatan festival Solo Batik Karnival. Tujuannya untuk meningkatkan citra sebagai kota batik. Banyak perusahaan konveksi batik yang sangat terkenal, salah satunya itu Keris dan Batik Semar. Bidang seni lainnya dari tari dan karawitan. Dua unsur ini dikolaborasikan lewat kegiatan Solo Menari yang diadakan setiap tanggal 27 April. Sedangkan peninggalan budaya kerajaan yaitu budaya Keraton Kasunanan, Surakarta, dan Keraton Puro Mangkunegaran. Budaya kerajaan ini membawa pengaruh dalam tata kehidupan masyarakat Surakarta, terutama dalam hal etika atau sopan santun, tahu menempatkan diri atau unggah-ungguh dalam bahasa Jawa sering disebut. Sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota seniman, kota batik, dan masih banyak peninggalan dan berbagai warisan budaya lainnya, maka kota Surakarta menetapkan sebagai Zone the Spirit of Japan. Kemudian ini berdasarkan masukan dari orang tua, beberapa menjadi sekolah yang
berkualitas baik, menuju sekolah smart school, menjadi sekolah yang punya keunggulan, cinta lingkungan, aman, dan seterusnya, menjadi sekolah yang disiplin, humanis, terbuka atas perkembangan zaman, sekolah berintegritas dengan penanaman budi pekerti yang luhur, dengan meneladan anak-anak dan guru bisa bersinergi dalam belajar dan mengajar, menjadi sekolah yang lebih mengutamakan kejujuran, kemudian menjadi sekolah yang siap menghadapi tantangan zaman dan selalu update dalam pengembangan ilmu teknologi dan pengembangan karakter, mendampingi dan memfasilitasi anak-anak sehingga lebih cerdas dan kreatif. Sekolah berbasis teknologi dan masih banyak laginya. Saya ambilkan beberapa saja. Dari latar belakang tersebut, ya, kami mencoba merumuskan dari peninggalan budaya yang dihidupi sampai sekarang, yaitu bidang seni dan budaya kerajaan. Masyarakat Surakarta sangat menghargai budaya peninggalan tersebut yang dilestarikan sampai sekarang. Unsur seni dan budaya kerajaan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Budaya sopan santun, merupakan seni menghargai keberadaan sesama manusia. Manusia dan seni terus akan berjalan bersama, sedangkan dari evaluasi tersebut ada beberapa harapan dari masyarakat Kota Solo dan sekitarnya, yaitu kebutuhan pengembangan peserta didik dalam bidang pengetahuan, keterampilan, bahasa asing, dan kegiatan praktek agar ditingkatkan sikap penguasaan IT dalam proses pembelajaran menuju smart school dan membentuk karakter building. Maka semua kebutuhan tersebut dikerangkai dalam pendekatan seni. Ini maksudnya bahwa semua harapan, cita-cita, ide itu terwujud dengan pendekatan seni. Seni itu luas sekali, itu yang terpikirkan. Kemudian mengingat sejarah singkat ini sebagai latar belakang, bahwa motivasi awal berdirinya sekolah tingkat SMP di wilayah Surakarta yaitu kebutuhan akan sekolah yang bermutu dan berkualitas dalam segi pendidikan. Yayasan Pangudi Luhur sebelumnya sudah mengelola jenjang SD dan SMA Yusef, mengingat lulusan SD Pangudi Luhur yang banyak dan belum ada sekolah milik Pangudi Luhur jenjang SMP di Kota Surakarta, maka Yayasan Pangudi Luhur mendirikan SMP dengan diberi nama Bintang Laut pada tanggal 1 Agustus 1958 yang berlokasi di Pasar Kliwon nomor 104 yang sekarang dipakai SD Kanisius Keprabon. Dengan berdirinya SMP Bintang Laut, mempunyai harapan mampu menjadi arah menuju terang sejati, seperti yang dimaksudkan dari nama Bintang Laut. Maka SMP Bintang Laut yang sejak awal berdiri sangat diminati dan menjadi sekolah favorit Kota Solo, karena prestasi dan kualitas lulusannya yang mempunyai karakter disiplin dan bertanggung jawab. Ini sejarah singkatnya. Kemudian latar belakang budaya masyarakat yang bersekolah di SMP Pangudi Bintang Laut dilihat dari geografisnya. Peserta didik yang bersekolah di SMP Pangudi Bintang Laut tidak hanya berasal dari Kota Surakarta saja, tetapi juga berasal dari luar kota seperti dari Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, atau yang terkenal dengan istilah kawasan Solo Raya. Bahkan juga ada yang berasal dari Gemolong, maka budaya masyarakat pun juga sangat beragam. Untuk unsur religi, ini kurang lebih mayoritas peserta didik SMP Bintang Laut beragama Katolik, terus penduduk 25%, selebihnya 5% itu agama Islam, Hindu, Buddha. Masyarakat Solo dan sekitarnya alasan menyekolahkan putra-putrinya, salah satunya adalah bahwa SMP Pangudi Luhur Bintang Laut sekolah Katolik yang berkualitas, yang pendidikan agamanya lebih baik. Ini unsur religinya. Untuk sistem organisasi kemasyarakatan, organisasi masyarakat yang mendukung SMP Pangudi Bintang Laut, yaitu adanya paguyuban alumni. Banyak para alumni yang sangat peduli dengan perkembangan sekolah. Mereka membentuk suatu organisasi yang dinamakan Paguyuban Alumni SMP Pangudi Bintang Laut atau PABLU. Peran PABLU terhadap eksistensi sekolah antara lain terlibat dalam mandat finansial, WDP, satu sekolah mengadakan basar, menggalang kehadiran para alumni agar selalu ingat akan alma maternya.
Sedangkan komite berperan mendukung mengevaluasi kebijakan sekolah sebagai jembatan antara orang tua, peserta didik, dan sekolah. Sedangkan sistem pengetahuan latar belakang pendidikan orang tua, peserta didik, SMP Pang Bintang Laut mayoritas lulusan SMA atas, sehingga kalau dilihat dari pengetahuannya tergolong maju, sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman. Ini latar belakang dari orang tua di Bintang Laut. Kemudian sistem bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia, selain juga menggunakan bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan Mandarin. Sedangkan sistem keseniannya beragam, latar belakang etnis Jawa, Cina, Sunda, dan juga berasal dari luar Jawa, bahkan luar negeri, maka kesenian pun juga beraneka ragam. Contoh kesenian yang mewarnai peserta didik SMP Bintang Laut yaitu karawitan, tari Jawa, tari modern, band atau barongsai. Segi pencarian ini beraneka ragam dari pemilik perusahaan besar, pemilik hotel, pabrik, pemilik toko besar, pengusaha, dokter, PNS, pedagang pasar. Kemudian ada juga guru, ada TNI, ada polisi, bahkan pernah ada yang menarik becak dan asisten rumah tangga. Ini juga latar belakang dari orang tua yang anak-anaknya sekolah di Bintang Laut. Untuk sistem teknologi, dengan majunya sistem pengetahuan dan teknologi di masa Solo sebagai kota Smart City, SMP Pangdul pun mengupayakan agar selaras dengan perkembangan teknologi, maka selalu update untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya menuju Smart School. Sedangkan untuk dasar dari kami sebagai sekolah Bintang Laut, maka kami spiritualitas pelindung sekolah Bunda Maria Bintang Laut. Kami garis bawahi bahwa semangat Bunda Maria yang menginspirasi untuk kita teladani dan hidupi saat Bunda Maria mendapat kabar sukacita bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, melahirkan Sang Juru Selamat, dan menjadi ibu sang penebus. Ada 3 sikap yang dapat menjadi semangat dan kekuatan bagi kita yang secara khusus berlindung, meneladan, dan mengambil inspirasi dari Bunda Maria Bintang Laut. Secara malis sebenarnya banyak identitas-identitas yang dipunyai dari Ibu Maria, namun kita mengambil 3, yaitu yang terbuka, proaktif, dan visioner dalam menanggapi panggilan menjadi ibu Tuhan. Itu kemudian filosofi Bunga Kapas ini kami rumuskan di tahun 2020, dan ini juga mendasari dalam kami berkarya yang dirumuskan menjadi sebuah berbekal semangat integriti dan faith, mendasari dalam menerapkan knowledge, attitude, dan pray kepada Tuhan, sehingga mampu memberikan keperhatian pada action dan skill. Ini filosofi yang kami ambil, yaitu Bunga Kapas. Berani membuat mimpi dan anganmu layaknya bunga kapas yang terbang tinggi, dan seterusnya. Dengan semangat berani mimpi dan terbang tinggi seperti bunga kapas dengan tidak takut tersapu oleh angin. Hal ini diwujudkan dalam slogan Being an Excellent Star, menjadi bintang di antara bintang. Ini yang selalu kami yel-yelkan, kami sampaikan kepada anak-anak untuk menjadi sesuatu pribadi yang luar biasa. Sedangkan core value dari rumusan filosofi ini yaitu integrity, yaitu belajar konsisten atas apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Ini sudah saya sampaikan di waktu di Pang-Evening, yaitu belajar itu belajar untuk setia pada komitmen, knowledge itu belajar untuk tujuan, mengetahui sesuatu yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memberikan solusi atas suatu keadaan. Jadi pertama-tama anak-anak belajar itu untuk tahu dan mampu menerapkan apa yang dia dapat. Sedangkan attitude dalam hal ini kita ingin anak-anak itu belajar menjadi pribadi yang utuh baik secara cerdas, intelektual, emosional, moral, sosial, fisik, dan spiritual. Pray, ini harapannya anak-anak belajar untuk beriman dan semakin mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Action, ini melakukan sesuatu tidak hanya konsep, tetapi terampil dalam melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Ini hubungannya dengan suara hati. Skill, yaitu kemampuan bagaimana hidup bersama, dalam arti tidak sisi keterampilan
secara pribadi, tapi keterampilan bagaimana menjalin komunikasi dengan banyak orang atau berkolaborasi. Sedangkan 7 nilai inti JPL ini yang perlu kami sampaikan adalah hubungan antara sejarah berdirinya sekolah, spiritual pelindung sekolah, filosofi bunga kapas, nilai inti sekolah, dan JPL. Ini yang harapannya nanti bisa menjadi alur di dalam menyusun naskah akademik. Sejarah berdirinya sekolah yang tidak lepas dari semangat awal sekolah didirikan, spirit menjadi roh pemersatu dan menggerakkan dalam menghidupi filosofi bunga kapas yang berani membuat mimpi dan harapan sampai terbang tinggi seperti Bunda Maria yang mempunyai keterbukaan hati atas tanggung jawab dan kepercayaan menjadi Tuhan. Dengan iman, harapan, dan kasih yang tulus, Bunda Maria mengajarkan pada kita bagaimana menenun hidup. Menenun hidup menjadi tenunan yang maha indah dengan didasari nilai-nilai integrity, faith, knowledge, attitude, pride, action, dan skill yang dikolaborasikan dengan nilai-nilai inti dari Yayasan Pangodilo yang mengakui bahwa Allah adalah kasih dengan disemangati devosi kuat kepada Bunda Maria, sehingga nilai persaudaraan memberi makna untuk selalu berpikir pada yang miskin dengan tetap menjunjung nilai kepemimpinan yang melayani dengan penuh ketotalitasan atau profesionalitas dalam karya. Sedangkan misi merupakan hal yang penting dalam mewujudkan cita-cita sekolah. Sebang di luhur bintang laut berdiri pastinya mempunyai alasan tersendiri saat itu. Para pendiri menginginkan di wilayah Solo ada sekolah yang favorit, bermutu, dan berkualitas dalam segi pendidikan dan karakter. Yang sebelumnya sudah berdiri, ada kebutuhan yang mendesak. Maka berdirilah sampai bintang laut yang mempunyai harapan mampu menjadi arah menuju terang sejati. Maka sampai bintang laut sejak awal berdiri sangat diminati. Karena prestasi dan kualitas usianya berkarakter disiplin dan bertanggung jawab. Alasan mendasar rumusan misi adalah motivasi sekolah didirikan, yaitu menjadi tempat belajar yang berkualitas diminati warga Solo, maka terus meneruslah misi sekolah, yaitu yang baru yang kita renungkan di tahun 2020, yaitu mendampingi generasi muda tumbuh berkembang menjadi pribadi yang iman, unggul, cerdas, dan berkarakter yang siap menjawab tantangan zaman. Zaman yang terus berkembang dengan segala tuntutannya, sekolah hadir untuk menjawab tuntutan tersebut dengan terus menjaga kualitas lulusannya agar mampu bersaing dan memberi kontribusi yang baik untuk kemajuan dan perkembangan bangsa. Ini yang kita harapkan. Maka berdasarkan desain maupun ide kurikulum Merdeka Belajar melalui pendekatan Luber ini yang sedang ini sementara Luber, tapi tidak tahu nanti tadi disampaikan akan boleh dengan pendekatan yang lain. Desain lebih menekankan masalah yang dihadapi siswa atau masyarakat dengan tetap memperhatikan atas minat dan kebutuhan siswa. Isi kurikulum merupakan paduan dari sejumlah atau semua mata pelajaran. Isi lebih menekankan kebutuhan pribadi, kurikulum didasarkan atas minat atau kebutuhan siswa. Siswa aktif belajar dalam proses belajar semakin kontekstual, ini yang kita harapkan nanti. Karena hubungannya dengan knowledge tadi, bahwa belajar itu untuk mengetahui sesuatu dan berguna untuk hidupnya. Pengelolaan pendidikan lebih pada membangun gagasan, inisiatif, dan upaya pengembangan kurikulum datang dari bawah. Implementasi pelaksanaan kurikulum mengadakan penyesuaian-penyesuaian berdasar kondisi kebutuhan tuntutan setempat. Sedangkan desentralis ini di mana kurikulum beragam, tujuan isi pembelajaran pola sesuai dengan kebutuhan kondisi, karakteristik, pertimbangan setempat, dan lain sebagainya. Maka kita secara program kurikulum ini mempunyai sebuah harapan bahwa yang diharapkan dipelajari siswa seperti dalam core value, knowledge, learning to know, bahwa belajar dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Siswa mampu memahami dan mengerti arti belajar dari mata pelajaran yang dipelajari dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Konsep belajar ini siswa mampu menerapkan sepanjang hayat atas pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang ditemukan dalam proses belajar sesuai dengan budaya setempat, sehingga core value lainnya baik integrity, faith, attitude, praise, action, dan skill saling melengkapi dan terintegral menyatu dalam kehidupan siswa. Ini yang kita harapkan nanti dalam penyusunan aplikasinya. Yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran di SMP Bintang Laut adalah semangat dasar spiritual Bunda Maria Bintang Laut mendasari dalam proses belajar dan hidup, yaitu terbuka atas apa yang terjadi, proaktif dengan PK atas peluang yang ada, dan aktif visioner yang selalu berpikir saat ini, esok, dan yang akan datang untuk terarah ikut dalam karya keselamatan Tuhan. Akhirnya menjadikan proses belajar adalah seni menata, merancang, dan memilih segala sesuatu yang terbaik dengan dilaksanakan dengan cara-cara yang terbaik. Ini yang menjadi kuncinya. Sedangkan skema ini sedang kami pikirkan, ini skema ini draft ini halaman judul, halaman pengesahan, halaman daftar isi. Di bab 1 atau di bab pendahuluan itu ada beberapa isi latar belakang kegiatan POP secara nasional, kegiatan POP di UPL dengan programnya UBER, kemudian hasil evaluasi tanda pendidikan SPMP, karena ini kami berpikir baik karena ini juga secara undang-undang ini juga ada berangkat dari analisis evaluasi diri atau IDS. Kemudian pendekatan budaya, hasil evaluasi guru dan karyawan, ini yang latar belakangnya. Kemudian landasan yuridis, hukum, aturan dan sebagainya, undang-undang. Tujuan KTS Merdeka Belajar melalui pendidikan UBER ini yang kami pikirkan, loh nanti ada lagi ya, kita belum tahu ini baru draft. Acuan konseptual KTS Merdeka Belajar, prinsip pengembangan KTS Merdeka Belajar. Kemudian bab 2, landasan kurikulum Merdeka Belajar, tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan dasar, spiritualitas bimbing sekolah, core value sekolah yayasan, tema tahunan ini kami masukkan menjadi dasar karena setiap tahun yayasan dan sekolah juga menentukan sebuah tema, maka ini menjadi dasar kita dalam menyusun rangka kurikulum. Ini sosial antropologi pendekatan budaya, visi misi tujuan sekolah, struktur kurikulum nasional ini menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, karena ini juga tidak bisa lepas dari struktur kurikulum nasional. Sedangkan bab 3, muatan kurikulum tingkat nasional ke daerah, kurikulum pengembangan berkeutamaan ini, kemudian muatan kurikulum program unggulan, kemudian dalam hal ketuntasan di dalam proses belajar. Sedangkan bab ini, beban belajar, meliputi pengaturan beban belajar, alokasi waktu, pengaturan beban tugas, pengaturan beban tugas tambahan untuk anak-anak. Dan bab kelima, yaitu kalender pendidikan, penetapan pengaturan waktu libur, dan kalender akademik, penutup, dan lampiran-lampiran yang kiranya nanti dibutuhkan. Itu kurang lebih yang bisa kami share. Semoga kalau masih ada keliru dan lain sebagainya, ya mohon maaf. Ini yang bisa kami siapkan. Kami belum menyusun naskah akademik yang sudah disampaikan tadi dari Boni maupun dari mana tadi, dari Ambarawa. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Bu Tri yang sudah menyampaikan sharingnya sangat luar biasa. Tadi saya sangat tertarik dengan filosofi bunga kapas ya. Kapas semakin tidak ragu diterpa angin, semakin diterpa angin akan semakin tinggi begitu ya, berarti ya. Jadi juga menginspirasi kita kalau kita diberi tugas dan sebagainya, ya harapannya tidak usah ragu, pasti itu adalah tugas yang terbaik untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya akan ke SMP Panguduluhur Cawas yang untuk sharing berikutnya, setelah nanti baru ditanggapi oleh narasumber. Kepada Pak Tri,
monggo waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Okta. Mohon tanya dulu, suara bisa diterima Pak? Oke, sakit Pak, monggo. Oke. Oke, terima kasih Bruder, Bapak Ibu, waktu yang diberikan pada saya. Saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan hasil diskusi kami, namun nanti juga seperti yang lain, mohon maaf belum sempurna. Mohon izin untuk share screen. Oke, monggo Bapak. Sudah kelihatan Pak Okta? Sampun Pak, monggo. Oke. Bruder Bapak Ibu, kami pernah bertanya pada Pak Okta draft Pak Aka, Pak, maaf. Oh, enggak, Pak Aka. Aka 47. Oh iya, maaf Pak Aka. Karena ada guru yang namanya Pak Okta itu di Mbayat itu. Kami pernah tanya pada Pak Aka draft naskah akademik yang dimaksudkan itu yang bagaimana Pak Aka ya. Kami belum tahu persis gitu. Akhirnya ya kami coba-coba untuk mencari apa adanya seperti ini. Hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sore ini baru pada tahap ini pencarian nilai-nilai dari masyarakat setempat dan pelindung sekolah. Jadi yang lain memang belum saya masukkan karena ya baru sampai ini. Nanti setelah kami menerima atau mengikuti FGD yang sesi yang kedua ini, banyak masukan yang kami terima nanti akan menjadi bahan untuk kami masukkan. Saya akan menyampaikan saja pada pendahuluan ini sebetulnya hal-hal yang dapat kami sampaikan itu begini, berlatar belakang masalah pada saat ini, pada pemerintahan saat ini itu kan ada keluhan-keluhan tentang pendidikan di Indonesia, sehingga Pak Menteri menyampaikan adanya slogan Merdeka Belajar, akhirnya ini menjadi latar belakang masalah. Kemudian juga apa yang disampaikan Bu Derwarto terkait pelajaran kepangudiluhuran yang tidak sampai masuk ke dalam hati, artinya belum membumi, hanya sebatas pengetahuan dengan persentase yang lebih besar, itu juga menjadi latar belakang masalah. Kemudian KTSP sekolah-sekolah yang cara penyusunannya itu tidak banyak melibatkan orang, akhirnya KTSP yang disusun itu belum sampai memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Itu hal-hal yang mendasari yang kami anggap sebagai latar belakang yang nanti akan kami coba untuk lebih pada menanggapi hal-hal yang diharapkan dalam naskah akademik ini. Kami langsung pada ini Bapak Ibu Bruder, bahwa saat ini juga banyak anak-anak yang atau Bapak Ibu guru bahkan mengajarnya itu hanya sampai pada tahap keinginan untuk mengingat pengetahuan, bahkan untuk nilai-nilai yang dan karakter yang diharapkan itu belum bisa tercapai dengan baik. Ini beberapa hal yang kami cuplik-cuplik akhirnya menjadi landasan atau pendahuluan. Saya ingin menyampaikan langsung saja pada kajian teori atau hal-hal yang mendasari atau disebut dengan mencari core value, nilai-nilai inti. Diawali dengan sejarah sekolah
bahwa SMP Pangudulur Cawas itu dulu mulanya namanya SMP Santo Yusuf. Nama ini diberikan sesuai keputusan panitia pendiri yang terdiri dari tokoh-tokoh umat Katolik Cawas yang ingin memenuhi keinginan yang sangat kuat dari masyarakat untuk mencukupi kebutuhan belajar anak-anak. Ini disebutkan ada 5 orang yang menjadi tokoh yang punya keinginan untuk mendirikan sekolah. Beliau ini adalah tokoh penggerak umat yang kebetulan berpredikat guru Katolik yang dengan semangat tinggi seperti para rasul meluaskan kerajaan Allah di masyarakat Cawas yang waktu itu jumlah umat Katolik dapat dihitung dengan jari. Umat Katolik Cawas waktu itu masuk dalam paroki Maria Assumpta Klaten. Kalau sekarang sudah menjadi paroki sendiri. Didirikannya sekolah ini semula didorong oleh keinginan sekelompok orang untuk membantu masyarakat dan negara, khususnya masyarakat Cawas, dalam mengatasi kesulitan mendapatkan sekolah lanjutan dan mampu menampung tamatan sekolah rakyat yang tidak tertampung di SMP negeri. Di samping itu terdorong pula keinginan untuk membantu masyarakat dan negara dalam usaha mencerdaskan bangsa. Rapat panitia pendiri berlangsung 19 Maret tahun 60 memutuskan beberapa butir keputusan ya. Jadi mendirikan SMP swasta di Cawas dengan nama pelindung Santo Yusuf, sekolah bercirikan khusus Katolik, dibuka tahun ajaran baru 1960 menerima kelas 1 baru. Kegiatan belajar sore hari, tempatnya di Sekolah Rakyat Negeri Cawas 2. Ini masih pinjam saat itu. Kemudian guru-gurunya ini ada. Tahun berikutnya semakin berkembang, tahun pelajaran kedua tahun 1961 tertampung 2 kelas. Dengan bertambahnya siswa ini, karena tidak muat, maka memutuskan meminjam rumah-rumah warga. Sekolah terpaksa berpindah-pindah tempat. Ini beberapa rumah warga yang pernah dipinjam untuk sekolah Santo Yusuf saat itu. Pada tahun 1963, SMP Santo Yusuf Cawas untuk pertama kali mengikuti ujian nasional, ujian negara. Hasilnya sangat memuaskan. Gitu ya. Kemudian akibat yang mendaftar sebagai murid baru semakin banyak, jumlah murid semakin besar, sekolah semakin diminati. Tak hanya masyarakat Cawas saja, bahkan sampai daerah Kabupaten Sukoharjo dan Gunung Kidul. Ini muridnya dari sekitar Cawas itu, karena Cawas itu berdekatan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Gunung Kidul. Kemudian terdorong oleh makin besarnya jumlah siswa yang ada, panitia pendiri merencanakan untuk mendapatkan tanah dan membangun gedung sekolah sendiri. Untuk mendapatkan dana dan tanah mulai dengan penuh semangat dan kerja keras, akhirnya dengan dukungan penuh dari masyarakat, tahun 65 panitia pendiri berhasil mendapatkan dengan tanah seluas 300 meter persegi di Kampung Jagalan. Ini kalau letaknya saat ini sebelah utara gereja. Dengan modal tekad yang besar dan dalam berkat Allah, pembangunan gereja gedung dimulai pada tahun 65 dan selesai tahun 69. Ini selama 4 tahun. Agar langkah SMP Santo Yusuf semakin mantap dan pasti, maka atas persetujuan semua pihak, panitia berusaha mencari yayasan pendidikan yang dipandang mampu dan mau menaungi sekolah ini.
Yayasan Canisius yang waktu itu diketuai oleh Romo G. van der SY berkenan menaungi SMP Santo Yusuf Cawas dengan SK Yayasan Canisius Pusat Semarang pada tanggal 3 Maret 69. SMP Santo Yusuf diganti namanya menjadi SMP Sanjaya dan urusan ekstern diurus oleh Yayasan Canisius. Ini saya bacakan yang kuning saja. Akhirnya di awal tahun 79, tahun 80, pada tanggal 1 Juni 79 atas kesepakatan semua pihak SMP Sanjaya diterima masuk dalam naungan Yayasan Pangudiluhur dan menjadi SMP Pangudiluhur Cawas. Nah, Ketua Yayasan Pangudiluhur waktu itu Bruder Anterus FIC. Jadi masuk di Yayasan Pangudiluhur itu 1 Juli 79. Ini kepala sekolah dan lain seterusnya. Kemudian waktu itu masih menempati di gedung yang lama. Kemudian 1 April tahun 89 itu sekolah sudah menempati gedung yang baru sampai saat ini. Dan peresmiannya oleh Bruder Redemptus FIC. Status sekolah ya dulu diawali dengan terdaftar, diakui, disamakan, kemudian terakreditasi sampai sekarang. Ini ada kepala sekolah yang sudah berkarya. Berikutnya saya sampaikan hasil hasil bincang-bincang dengan teman-teman mengenai kearifan lokal 7 unsur budaya menurut Guncaraningrat. Yang pertama itu sistem teknologi. Jadi kami mengamati masyarakat di sekitar Cawas, bahwa Cawas itu kan berada di sekitar ya antara kalau ke selatan itu sampai ke Gunung Kidul, ke timur sampai ke Sukoharjo, Kecamatan Weru. Sehingga di Cawas itu memang ramai, mobilitas masyarakat ramai, sehingga banyak alat-alat transportasi, kemudian banyak alat-alat ya komunikasi yang terpakai, bahkan ada petani-petani yang mengerjakan sawahnya itu sudah tidak seperti dulu lagi, membajak sawah sudah menggunakan traktor, kemudian memanen padi juga sudah menggunakan mesin padi. Ada pengrajin kayu juga menggunakan berbagai alat mesin, sehingga nilai-nilai pada masyarakat di bidang teknologi itu ya mampu mengikuti perkembangan teknologi. Dari pandangan kami seperti itu. Kemudian sistem budaya, sistem bahasa, kami mengamati bahwa bahasa yang digunakan itu dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat itu masih menggunakan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawanya memang ada bahasa Jawa lugu, artinya ya menggunakan kata-kata yang biasa dipakai, tapi dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan itu ada bahasa ngoko alus, kemudian ada bahasa kromo lugu, dan ada bahasa kromo inggil. Di dalam pertemuan-pertemuan masyarakat itu biasanya bahasanya ya bahasa kromo inggil kalau yang resmi. Tapi kalau dalam instansi-instansi kami mengamati sudah menggunakan bahasa Indonesia. Artinya masyarakat Cawas itu masih menghidupi pemakaian bahasa Jawa, mampu menjaga warisan budaya bahasa ibu sebagai bahasa pergaulannya. Kemudian sistem keseniannya
ini kesenian-kesenian yang ada di daerah Cawas itu sebetulnya tidak mencolok sekali, tapi memang ada beberapa masyarakat yang mempunyai beberapa jenis kesenian, antara lain memang jadilan. Nah, ini juga tidak banyak grup-grup jadilan yang ada. Kemudian juga ada grup karawitan. Kebudayaan lokal itu juga hanya seperti itu, jadi kami tidak menemukan ciri khusus yang sangat mencolok di daerah Cawas terkait dengan kesenian ini. Jadi ya hanya itu yang kami temukan, paguyuban jadilan itu juga tidak banyak. Kemudian juga ada grup-grup gejok lesung. Kalau gejok lesung itu setiap tahun memang ada lomba, dilombakan di Cawas, itu biasanya memang itu, tapi itu ajang gejok lesung antar kecamatan yang mengadakan dari kabupaten. Itu tentang kesenian. Kemudian untuk dari kesenian ini dapat menambah penanaman nilai kreatif, kesederhanaan, dan gotong royong atau kerjasama. Kami menilai atau nilai-nilai yang dapat kami ambil tentang kesenian seperti itu. Kemudian sistem religi, bahwa kalau di masyarakat Cawas itu memang mayoritas beragama Islam. Itu dibuktikan memang banyak masjid yang ada di setiap RT, itu bahkan ada masjid, dan beberapa aliran Islam memang banyak juga di sana. Buktinya ada sekolah-sekolah yang istrinya nama-namanya itu berbeda. Ada juga yang beragama Katolik, itu tidak banyak, memang tidak banyak. Kristen juga ada. Kemudian kalau sampai Hindu dan Buddha itu kami tidak menemukan adanya pura di daerah Cawas. Kalau gereja memang sudah berkembang, gereja Katolik yang dulu hanya lingkungan jadi stasi, sekarang sudah menjadi paroki. Kemudian untuk gereja Kristen itu ada 7 gereja denominasi Kristen di daerah Cawas. Nilai keutamaan yang diambil yaitu masyarakat Cawas itu ya bertakwa kepada Tuhan, percaya adanya Tuhan. Dan itu dihidupi sampai saat ini. Sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Kekerabatan dan kekeluargaan merupakan hubungan antar manusia yang memiliki asal-usul silsilah sama suku Jawa. Sistem kekerabatan termasuk keturunan dan pernikahan, jadi menurut aturan agama dan sipil. Kalau kemasyarakatan di Cawas itu ya masyarakatnya hidup ya damai sampai saat ini, tidak ada hal-hal yang istilahnya menghebohkan. Asosiasi atau perkumpulan pewarisan budaya dalam lingkungan ini lebih bersifat rendah hati, kedaerahan, dan terwadai pada sistem antar tetangga RT RW sampai tingkat desa dan kecamatan. Sistem kesatuan hidup setempat atau community berbeda dengan kelompok kekerabatan, maka kesatuan sosial yang disebut kesatuan hidup setempat itu merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak pertama-tama ada karena ikatan kekerabatan
tetapi karena ikatan tempat kehidupan. Ciri komunitas pada umumnya ialah wilayah, cinta wilayah, dan kepribadian kelompok yang telah tersebut di atas. Suatu komunitas dapat dikata mempunyai sifat-sifat tambahan sebagai berikut. Komunikasi antar tetangga RT, RW dapat berjalan dengan baik. Ya, intinya dalam kemasyarakatan di Cawas itu masih berjalan dengan baik. Kemudian nilai utamanya itu masyarakat itu ya mampu membangun hidup kebersamaan atau kebersamaan hidup. Yang keenam, sistem mata pencaharian, ini secara garis besarnya bahwa di daerah Cawas itu ada beberapa mata pencaharian yang kami amati. Di sebelah timur sekolah itu ada sebuah daerah yang masyarakatnya itu mencetak genting. Di sana masyarakatnya melakukan kegiatan ini, punya usaha mencetak atau apa ya istilahnya produksi genteng gitu. Tapi di sebelah utara sekolah itu ada daerah yang masyarakatnya itu punya mata pencaharian sebagai pengusaha atau ya pengusaha rumahan, itu berupa mebeler, produksi mebel dari kayu. Kemudian juga ada pasar di sana sehingga banyak masyarakat juga berdagang. Kemudian memang ada juga masyarakat-masyarakat yang memang sudah punya mata pencarian sebagai pegawai, kemudian sebagai buruh pabrik itu juga ada, karena memang di Klaten itu ada beberapa pabrik yang berlokasi di daerah Klaten, yang masyarakat Cawas itu sebagian memang punya pekerjaan seperti itu. Misalnya juga ada yang ke Sukoharjo, karena di Sukoharjo itu juga ada pabrik tekstil Sritek, itu masyarakatnya juga banyak yang ke sana. Kemudian ini kalau untuk lurik, ini ada daerah Cawas bagian selatan, itu daerah Karangasem, kita bisa menemukan masyarakat dengan menggeluti di bidang tekstil, terutama lurik ATBM, alat tenun bukan mesin. Tapi ini hasilnya tidak banyak, belum sampai apa ya menjadi sentra, itu juga belum daerah Cawas yang memiliki ATBM itu. Dari pemaparan mata pencarian di daerah Cawas ini, berbagai mata pencarian, maka kami bisa mengambil nilai yang terkandung di dalamnya adalah masyarakat yang pekerja keras. Berikutnya dalam sistem pengetahuan, ini secara garis besarnya bahwa masyarakat di Cawas itu ya mengikuti, istilahnya pendidikannya itu bukan terbelakang ya. Contohnya ya memang, contohnya itu kalau zaman dulu itu orang-orang tua menyekolahkan itu tidak pandang bulu itu sekolah Katolik atau tidak, tapi yang penting anak-anaknya bisa bersekolah. Itu dibuktikan dengan dulu di PL Cawas itu masyarakatnya lebih banyak Muslimnya, tapi sekarang menjadi sedikit. Ada juga yang menjadi rektor Unika Sugio Pranoto itu juga orang Cawas. Jadi kalau sistem pengetahuan itu masyarakat Cawas mampu mengikuti. Nah, artinya begini, menjadi kesimpulan bahwa pengetahuan orang tua atau masyarakat juga berpengaruh pada pola pikir untuk menyekolahkan anak-anak di masa kini. Jadi punya kemauan untuk
mendidik anak-anaknya. Itu 7 nilai-nilai yang menurut Kuncaraningrat, kemudian ini hasil penuturan para pendidik yang sudah purna. Ini baru ada 2 yang kami temui, masih ada, karena beberapa sudah almarhum ya. Ini yang sudah kami temukan. Ini yang pertama Bapak ST Widodo, ini sudah purna. Dia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan akademik. Yang pertama, bagaimanapun keadaan kemampuan anak, orang tua tetap menginginkan prestasi akademik setingginya, maka sekolah mengusahakan agar kemampuan akademik siswa berkembang sebaik-baiknya sesuai potensi real yang dimiliki. Kemudian disiplin ini juga menjadi hal yang harus dikembangkan untuk sekolah, kemudian menguasai materi yang sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Kemudian diharapkan guru wajib tahu persis kemampuan real siswa. Ini apa yang menjadi hal-hal yang diwacanakan oleh Pak Widodo. Karakter, menanamkan sikap bertanggung jawab dan tetap humanis, manusiawi, memberi salam, penghargaan, pujian, sanksi, dan akrab. Ini karakter yang diharapkan. Kemudian ekstrakurikuler yang diminati dalam lomba memperoleh penghargaan kejuaraan. Kalau zaman dulu ini memang sepak bola itu menjadi unggulan sekolah dan pramuka, tapi kalau saat ini sepak bola untuk mencari satu tim saja sudah kesulitan. Ada keterampilan putri yang cukup diminati, hasilnya cukup bagus. Ini dari Pak Widodo. Yang kedua ini dari Pak A.G. Soekardi. Berbicara jumlah murid di sekolah kita pada zaman dulu dan sekarang, yang bisa menjawab adalah situasi dan kondisi pada saatnya. Pada zaman dulu sekolah memperoleh murid yang jumlahnya banyak karena memang anak-anak lulusan SD masih melimpah, sehingga pernah sekolah sampai menolak calon murid. Anak-anak masih banyak yang berminat sekolah di SMPPL Cawas. Orang tua mendukung anak-anaknya untuk belajar di sekolah kita. Waktu itu isu agama belum ada dan tidak mempengaruhi para siswa memilih sekolah yang bercirikan Katolik. Pada zaman sekarang sekolah kita kekurangan murid karena situasi saat ini lulusan SD semakin sedikit, sekolah negeri gratis sehingga banyak orang tua yang memilih menyekolahkan tanpa biaya. Ada pengaruh orang yang fanatik kepada sekolah Katolik dan menghasut jangan sekolah di PL. Beberapa umat Katolik sendiri yang belum mendukung, termasuk tidak mendaftarkan anaknya di SMP PL Cawas. Ini yang harus dihidupi. Berserah diri pada penyelenggaraan ilahi sambil mengupayakan murid yang ada kita openi sehingga mereka merasa terlayani dan bisa belajar di SMPPL Cawas dengan baik. Pelayanan yang memuaskan kepada anak didik, diutamakan pelayanan penuh kasih sehingga anak-anak merasa senang. Ini dari 2 penutur para purna tugas. Kemudian spiritual Santo Yusuf sebagai pelindung sekolah. Ini banyak sekali hal yang dapat digali dari Santo Yusuf. Cuma di sini dituliskan itu ada 2. Yang pertama itu Yusuf anak Yakub, kemudian yang kedua itu Yusuf suami Maria. Kalau yang Yusuf anak Yakub itu ini percaya pada Tuhan, nilai-nilainya. Kami mungkin tidak membacakan seluruhnya ini karena
kajiannya itu banyak sekali. Saya tidak tahu persis santo pelindung yang dipakai itu yang Santo Yusuf pada Perjanjian Lama atau Santo Yusuf yang istrinya Bunda Maria itu. Tapi di sini diangkat memang hal-hal yang menjadi nilai-nilai utama dari kedua tokoh tersebut. Kalau yang pertama ini berdasarkan sumber yang didapat penulis, Santo Yusuf adalah orang yang mempunyai sikap percaya pada Tuhan. Ini dilihat dari ayat kitab suci Injil Matius bab 1 ayat 20 sampai ini 20, ini 21 ayatnya 24. Bruder Bapak Ibu, saya kira saya tidak membacakan yang banyak. Ini nilai-nilai dari Santo Yusuf itu, kalau tadi yang pertama percaya pada Tuhan, yang kedua menghargai wanita. Secara garis besarnya kalau menghargai wanita, Matius 1 ayat 19 itu karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Melalui ayat ini Yusuf adalah seorang pribadi yang menghargai wanita dengan tulus. Ia mencintai Maria dengan sungguh-sungguh dan penuh hati. Ketika muncul dalam pikiran ingin menceraikan Maria, Yusuf memilih diam-diam untuk mengambil Maria. Yusuf tidak ingin bahwa Maria tercemar dan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan orang-orang sekitarnya. Ini menghargai wanita. Kemudian taat aturan. Taat aturan itu garis besarnya bahwa Yusuf itu membawa Maria untuk mendaftarkan sebagai warga negara saat itu. Dia taat aturan, harus pergi membawa Maria untuk istilahnya mendaftarkan sebagai warga negara. Kemudian Yusuf juga taat beragama. Ini dibuktikan pada Injil Lukas bab 2 ayat 41, Yusuf dengan Maria dan kanak-kanak Yesus pergi ke Yerusalem 1 tahun sekali untuk merayakan Paskah. Ini menunjukkan ketaatan dalam beragama. Kemudian juga nilai yang lain, berani mengambil keputusan. Ini saya bacakan, setiap manusia akan selalu dihadapkan dengan sebuah keputusan. Ketika manusia masih bisa berpikir, bernafas, dan mempunyai tujuan hidup, ia akan berhadapan dalam memutuskan. Memutuskan atas pilihan yang dipilihnya memang tidak mudah. Setiap orang mempunyai pertimbangan agar dalam hal memilih tidak salah dan tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Menggali semangat dalam mengambil keputusan, kita dapat belajar dari sosok yang bernama Yusuf ketika Herodes berencana untuk membunuh semua bayi laki-laki demi untuk membunuh bayi Yesus. Malaikat Tuhan lagi-lagi mendatangi Yusuf lewat mimpi. Dalam mimpi tersebut, malaikat meminta membawa pergi Maria dan bayi Yesus mengungsi ke Mesir karena Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Keputusan untuk mengungsi ini juga nilainya berani mengambil keputusan. Kemudian setia dan bertanggung jawab. Yusuf dan Maria adalah manusia biasa seperti kita. Yesus yang anak Allah pun sama seperti kita. Maria dan Yusuf selalu bekerja keras untuk menjaga keutuhan hidup rumah tangganya, terutama untuk memenuhi pertumbuhan Yesus. Dalam hal ini, perbedaan pendapat pasti ada. Di mana ada titik ego dan emosi muncul dalam diri sebagai manusia. Bukti imannya yang kuat dan kekudusan keluarga Nazaret tampak dalam diri Yesus
seperti ditulis Lukas, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Lukas bab 2 ayat 40. Allah memilih Maria dan Yusuf untuk memperbesarkan dan mengajari hikmat. Hal ini menunjukkan sikap tanggung jawab dan setia atas tulisan yang diberikan kepada mereka. Pak Tri, mohon maaf, apakah bisa? Oke. Waktunya. Ini langsung aja Pak. Ini Yusuf juga seorang pekerja keras. Kesimpulannya, berdasarkan sumber yang didapat, penulis nilai-nilai yang dimiliki oleh Santo Yusuf sangat baik untuk dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, nilai-nilai ini tidak dimiliki tokoh-tokoh lain dalam memperjuangkan hidup. Harapannya, bagi para pembaca ketika membaca, merenungkan tulisan ini dapat memberikan inspirasi baru dalam menjalani hidup dan aturan hidup. Bruder, Bapak, Ibu, kami baru menggali yang kami sampaikan ini. Kemudian untuk nilai-nilai dari yayasan itu belum saya masukkan di sini, tapi tadi Bu Derwarto sudah menyampaikan itu harus dimasukkan ya, nanti akan memang menjadi hal yang harus dimasukkan dalam naskah akademik ini. Kemudian yang lain saya kira budaya sekolah yang sudah kami hidupi, saya kira nanti hal-hal yang biasa ini, Bunda Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin terlalu panjang Pak Aka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tri sudah menyampaikan sharing yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman di Pangudluhur Cawas. Baik,